Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan Pancasila. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalannya ada 2, yaitu 1. Setiap warga negara berhak beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Artinya, setiap warga negara wajib dan berhak untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing serta menjalankan ibadahnya masing-masing dalam negara Indonesia. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan untuk mengganggu atau tidak diperbolehkan meskipun berbeda agama untuk mengganggu ibadah agama yang lain. Artinya kita sebagai warga negara Indonesia meskipun berbeda-beda agama, akan tetapi kita harus wajib tetap menghargai agama orang lain yang tentunya berada dalam masyarakat Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung makna adanya sikap bertoleransi kepada martabat manusia, hak asasi manusia, dan kemerdekaan manusia. Berikut pengamalan sila kedua. 1. Berani membela kebenaran. Keteguhan dalam menghadapi bahaya untuk menegakkan kebenaran. Contohnya, menaati peraturan hukum dan tidak membedakan antara si kaya dan si miskin. Kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa, sikap menghargai dan menghormati sesama. Yang contohnya, tidak membedakan antar suku, tidak membedakan antar agama. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang dimana di sini adalah menghormati dan mematuhi peraturan. Yang contohnya dalam keluarga adalah mematuhi peraturan orang tua, menghormati orang tua atau yang lebih tua. 4. Tidak sewenang-wenang atau tidak melakukan sesuka hati. Yang contohnya tidak mencabut hak seseorang sesuka hati kita. Sila ketiga dalam Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Di sini memiliki makna bahwa meskipun di Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki perbedaan dalam segi ras, suku, budaya, dan agama, namun harus tetap memiliki nilai persatuan. Dengan adanya persatuan di sini membuat bangsa Indonesia terbebas dari pertentangan dan permusuhan. Adapun pengamalan dari sila Pancasila di sini ada 3. Yang pertama, rela berkorban untuk negara Indonesia. Di sini sebagai bangsa Indonesia, kita harus memiliki nilai rela berkorban untuk mempertahankan persatuan Indonesia sendiri. Yang kedua, cinta tanah air. Cinta tanah air di sini kita harus menjunjung tinggi yang adanya perbedaan dalam segi budaya, dalam segi agama, dalam segi suku dan ras, namun kita harus tetap mencintai dan juga harus menjaganya dengan baik. Yang ketiga, di sini memajukan negara Indonesia. Di sini sebagai kita yang negara yang kaya akan budaya, akan suku, ras dan agama, harus bisa menjunjung tinggi tradisi yang ada di daerah kita. Dan juga kita harus mencintai yang namanya suku, ras, budaya yang kita miliki. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengamalannya adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Contohnya, ikut serta dalam aksi bela negara demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang terakhir, menaati peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Yang kedua, mengutamakan musyawarah
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini terdapat pengamalan Pancasila. Yang pertama, bersikap adil. Artinya, serangkaian perilaku yang menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Dalam hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan memberikan vaksin secara gratis terhadap sesama anggota masyarakat Indonesia dengan tujuan agar masyarakat Indonesia tidak terbebani akan biaya vaksin corona, dengan tujuan agar masyarakat Indonesia terbebas dari virus ini. Selain itu, pemerintah juga adil dalam bidang pendidikan, yaitu dengan memberikan pendidikan secara gratis dan bantuan pendidikan seperti beasiswa dan bantuan uang tunai seperti PIP. Yang kedua, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Artinya, mewujudkan keseimbangan, menyelaraskan, serta menyerasikan antara hak dan kewajiban, seperti menjaga kedaulatan negara Indonesia dengan cara memberikan penanaman jiwa nasionalisme. Seperti contoh, kita berhak untuk mendapatkan rasa aman di negara ini dengan berkewajiban untuk saling menjaga keamanan satu sama lain di negara ini dengan tujuan agar saling menjaga keamanan. Selain itu, kita juga dapat menanamkan jiwa nasionalisme di negara kita sendiri ini dengan cara berkomunikasi dengan menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan yang mengatur peraturan umum, yaitu kita tidak boleh mengganggu jalur logistik, karena itu bisa mengganggu kebutuhan pangan dari suatu daerah menjadi terganggu. Karena negara sudah membuat jalur logistik sesuai dengan undang-undang dengan tujuan agar kebutuhan pangan suatu daerah aman dan tercukupi bagi masyarakat Indonesia. Demikian tadi penjelasan mengenai pengamalan Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila ke-5.